Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Kebetulan saya upload video ini bertepatan dengan hari besar bagi umat Islam, maka saya ucapkan terlebih dahulu kepada pemirsa yang merayakannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah hari ke-225. Pada episode sebelumnya, saya telah melakukan pemberian makan ikan dengan cara sekenyangnya. Menurut referensi yang saya dapatkan, pemberian makan ikan dengan sistem sekenyangnya ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan. Karena ikan akan makan sampai kenyang, tidak kekurangan makanan atau kelebihan makanan. Bila terlalu berlebihan pun, saya pikir tidak mungkin, karena ikan nila biasanya kalau sudah kenyang tidak akan menyentuh lagi pakan yang kita berikan. Cara tersebut saya tempuh karena selama beberapa hari yang lalu saya berikan makan ikan dengan porsi 1,5% menyesuaikan dengan berat total ikan keseluruhan dari hasil penimbangan pada hari ke-211 yang lalu. Tapi ternyata setiap harinya porsi pakan tidak habis termakan seluruhnya oleh ikan yang ada di kolam saya ini. Hingga hari ini pun porsi makan ikan tetap tidak habis termakan. Kalau saya perhatikan dari jatah makan sejumlah 202 gram, setiap harinya itu hanya bisa dihabiskan sekitar 120-140 gram saja. Tapi saya akan terus berusaha mencoba menambah lagi jumlah takarannya bila memungkinkan, agar melebihi 140 gram setiap harinya. Kita lihat saja sama-sama bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Hari ini kondisi air sepertinya baik-baik saja. Busa sudah menghilang dari permukaan air. Nafsu makan ikan hari ini lumayan bagus. Ini adalah hari ke-226. Di pagi hari ini ada suatu fenomena yang terjadi di kolam saya. Batu aerator berubah jauh posisinya dari tempat yang seharusnya. Terlihat seperti sedang dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Terlihat ada dua kelompok posisi gelembung aerator pada kolam. Dan ada dua bagian area yang tenang, tidak terkena gelembung udara. Di sini, dan satu area lagi di sini. Biasanya, batu aerator hanya bergeser sedikit dari posisinya, dikarenakan tertabrak oleh ikan yang sedang berenang-renang. Ketika ditabrak ikan, pergeseran batu aerator itu pun tidak sejauh yang terjadi pada posisi hari ini. Seakan batu aerator sudah didorong-dorong terus oleh ikan. Berdasarkan pengalaman di siklus pertama yang pernah saya alami, bila terjadi situasi kondisi seperti ini adalah menandakan bahwa ada kemungkinan telah terjadi pemijahan di area air yang tenang tersebut. Kalau kita lihat ada dua area yang tenang, berarti ada dua pasang ikan yang sedang melakukan pemijahan. Atau bahkan bisa jadi lebih dari dua pasang ikan. Ikan nila jantan ketika masa pemijahan akan sangat agresif dan bersifat teritorial. Ikan jantan itu akan menguasai suatu area di kolam dan membersihkan area teritorialnya itu dari segala macam benda, kotoran, atau ikan lainnya, di mana area tersebut akan digunakan oleh si jantan sebagai tempat pemijahan dengan ikan betina. Sifat agresif teritorial ini menyebabkan ikan lainnya akan ketakutan, tidak bisa bergerak bebas di dalam kolam. Akhirnya, ikan lainnya hanya akan berkumpul di satu titik area kolam yang tidak dikuasai oleh pejantan yang akan memijah. Bila situasi kondisi ini memang benar telah terjadi, maka itulah mengapa sejak beberapa hari yang lalu ikan di kolam saya ini menurun respon dan nafsu makannya. Karena biasanya ketika terjadi masa pemijahan di satu kolam, maka ikan jantan dan ikan betina akan berkurang nafsu makannya. Si jantan jadi agresif dan sibuk membersihkan, mempertahankan, dan menguasai area teritorialnya. Dan setelah terjadi pemijahan antara jantan dan betina,
maka si betina akan mengerami telur-telurnya dan akan berhenti makan selama beberapa hari hingga telur menetas menjadi burayak dan siap dikeluarkan dari mulut induknya. Pada masa pengeraman telur-telurnya itu, ikan betina tidak akan makan dan juga akan bersikap agresif, tidak akan membiarkan ada ikan lain yang mendekati dirinya. Apabila pemijahan terjadi di kolam yang kecil atau sempit, pastilah sifat agresif ini akan sangat berefek pada ikan-ikan lainnya yang hidup bersama di kolam tersebut. Ikan lainnya akan merasa ketakutan, terintimidasi, tidak bisa bebas bergerak, dan akan takut mendekat atau melewati area yang dikuasai oleh si jantan atau betina. Dan ketika waktu makan telah tiba, pasti akan terjadi permasalahan akan hal ini. Ikan lainnya pasti takut memakan pelet yang mungkin kebetulan mengambang pada permukaan air tepat di atas area yang dikuasai oleh ikan yang sedang agresif itu. Akhirnya, pola makan seluruh ikan yang ada di kolam jadi terganggu atau tidak normal lagi. Bisa dibayangkan, di dalam kolam yang sempit, dengan populasi tebar padat, ditambah ada beberapa area yang dikuasai oleh ikan yang agresif, akhirnya jadi bertambah sempitlah ruang gerak ikan lainnya, dan pasti akan kacau jadinya. Ini adalah salah satu permasalahan yang bisa terjadi ketika di satu kolam terdapat ikan yang berjenis kelamin berbeda. Selain itu, konstruksi ketinggian kolam yang tidak ideal memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya proses pemijahan. Maka dari itu, ada baiknya pada budidaya ikan nila di kolam bioflok sebisa mungkin memilih bibit yang monoseks dan diusahakan membangun kolam dengan ketinggian kolam yang ideal untuk ukuran panjang dan ukuran lebar kolam menyesuaikan dengan lahan yang dimiliki. Dengan cara itu, maka pemijahan bisa terhindarkan. Ini adalah hari ke-227. Pagi hari ini masih terlihat tanda-tanda terjadi pemijahan di kolam saya ini. Di bagian tengah ini, batu aerator bergeser lebih jauh dari biasanya. Jadi ada area yang tenang, tidak terjangkau dari gelembung udara. Di bagian sebelah kiri kolam sepertinya sudah selesai karena batu aerator tidak bergeser jauh dari posisinya. Busa sudah menghilang dari permukaan kolam. Respon makan ikan lumayan bagus. Ini adalah hari ke-228. Pagi ini masih terlihat ada beberapa area di kolam yang tidak terkena gelembung udara aerator. Respon makan ikan lumayan bagus. Ini adalah hari ke-229. Pagi ini selang aerator masih bergeser jauh, menyebabkan ada dua area di tengah dan di pinggir kolam yang tidak terkena semburan udara dari mesin aerator. Respon makan ikan agak melemah, sepertinya proses pemijahan sedang berlangsung. Ini adalah hari ke-230. Pagi ini, fenomena area air yang tenang di dalam kolam masih terlihat. Batu aerator seperti dikelompokkan, tidak menyebar merata atau bergeser jauh dari posisi asalnya. Untuk memastikan apakah respon makan ikan yang menurun diakibatkan oleh kualitas air yang memburuk atau memang dikarenakan sebab yang lainnya. Agar tidak penasaran, saya mengecek kualitas air. Tadi saya sudah ambil sampel air. Ukuran volume bioflok di angka 30 ml per 1 liter air, berarti aman ukurannya. Kemudian saya juga cek pH air. pH air di angka 5,66 poin, agak turun sedikit dibandingkan pada hari ke-222 yang lalu di angka 5,73 poin. Dan saya pikir pH air masih aman juga.
Ini adalah hari ke-231. Pagi hari ini terlihat masih ada area yang tidak terkena gelembung udara. Respon makan ikan lumayan bagus. Seharusnya di kolam bioflok itu tidak bisa terjadi proses pemijahan dengan syarat apabila ikan yang digunakan hanya satu jenis kelamin atau monoseks. Lalu konstruksi kolam harus memiliki ketinggian air yang ideal atau sekitar 70 cm sampai 90 cm dari dasar kolamnya, dan juga harus memiliki suplai udara yang kuat dan merata yang mampu mengaduk seluruh bagian air yang ada di kolam sepanjang waktu. Dikarenakan kolam milik saya ini terlalu rendah kedalamannya dan terlihat ada area yang dikuasai oleh beberapa ikan, dugaan sementara diri saya pribadi bahwasannya ada kemungkinan telah terjadi pemijahan di kolam saya ini, dan itu adalah alasan yang tepat yang menyebabkan permasalahan respon dan nafsu makan ikan yang menurun beberapa hari belakangan ini. Karena terbukti setelah dilakukan pengecekan ukuran volume bioflok dan pH air menandakan bahwa kualitas air masih baik-baik saja. Apakah benar di kolam saya ini sedang terjadi pemijahan? Bila benar, maka beberapa hari ke depan pasti akan muncul burayak di kolam saya ini. Namun, bila tidak terjadi pemijahan, berarti ada sebab lainnya yang membuat respon dan nafsu makan ikan menurun. Pembuktiannya sejalan dengan waktu akan terlihat semua. Ikuti saja terus video saya selanjutnya. Semua peristiwa yang terjadi di kolam saya ini akan saya rekam dan akan saya perlihatkan kepada pemirsa secara asli apa adanya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu episode kali ini. Silakan like, share, subscribe, dan komen video saya ini. Agar tahu riwayat perjalanan saya dalam budidaya ikan nila sistem bioflok, pemirsa bisa lihat video sebelumnya dari awal saya mulai persiapan kolam hingga episode terbaru. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.